Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama Maulizatul Ulfani dan juga Bung Tazli Muhammad ya di acara Selamat Sore Medan. Kenapa Pak? Belum standby dia? Iya. Baiklah, terima kasih. Seperti biasanya nih kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada yang mau dibahas nih Bang Tazli terkait Enggak ya? Enggak. Kota Medan aja lah. Rohingya kan masih di Aceh ya kan? Di Medan juga banyak. Iya. Ya, tapi kita tidak usah yang terlalu ribet, tapi tentang keadaan Kota Medan Isu yang lokal aja semakin macet, Bang. Oh, iya. Setuju nggak sih Abang dengan itu? Setuju, apalagi hari ini di daerah HM Yamin ya. HM Yamin itu kan. Di mana? Yang apa tuh? Daerah Aksara itu mulai perubahan arus. Jadi Serius? iya. Oh, pas saya membuat topik ini. Ini tidak ada koordinasi gini nih. Men, live aja gitu ya kan. Jadi oh iya, jadi tiba-tiba ada satu perubahan arah selama ini jadi dua arah. Oh. Dan aku detailnya belum tahu pasti. HM Yamin yang biasa satu arah yang mana ya, Bang? Kayaknya di daerah Serdang ya. Soalnya tadi ada yang 2 arah gitu jadinya. Dekat Pirngadi itu. Oh, iya harusnya kan itu sebelah sini satu, sebelah saya satu, tengah-tengah Peringadi itulah kayak pembatas jalannya itu. Sekarang masing-masing udah 2 arah gitu. Kayaknya seperti itu tadi di video. Serius Terus nih? yang lain macet di mana? Di sini sih, dekat kantor kita yang Simpang Bingung itu luar biasa. Yang lebih parahnya lagi tuh pada malam minggu kemarin. Jadi ternyata ada acara yang di daerah kawasan Hindu itu, Bang. Nggak tahu deh acara apa, entah Depawali entah apa, tapi ditutup lah akses jalannya di Little situ. India itu ya? Dia yang di Little India. Ih, asli macet, nauzubillah. Terus juga ada nih yang komentar, dia kayaknya saya TikTok ya, lagi berkunjung ke Medan. Terus dia juga kayak mengomentari soal-soal Medan. Salah satunya itu macetnya itu. Padahal biasanya Medan nggak pernah kayak gini kan ya. Iya, tapi ya mudah-mudahan masyarakat Kota Medan bisa bersabar karena macetnya ini demi kebaikan sebenarnya. Sebenarnya pure karena pembangunan, bukan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat gitu, enggak ya Bang? Atau ada faktor itu juga? Atau orang Medan semakin kaya-kaya jadi kemana-mana masing-masing di rumahnya ada mobil mobil dari satu. kemarin-kemarin seperti itu kan. Menambah macetnya dikit-dikit. Tapi kalau yang drastis ini karena pembangunan. Nah, itu ya. Jadi betul-betul pembangunan terus penggalian di mana-mana, tapi itu semua ya fasilitas yang diberikan untuk kita juga kan. Wah, kalau kalian ngeluh kenapa dibangunnya tuh di barengan semua, mungkin ngabisin anggaran dana tahun ini ya kan, bisa jadi. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih masuk ke berita pertama kita nih Tribuners. Jadi ini datang dari Kabupaten Asahan. Jadi Apri Kurniawan, seorang pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Ngatmini, ibu kandungnya sendiri, meninggal dunia. Nah, ternyata si Apri ini memiliki rekam jejak gangguan jiwa Tribunans. Jadi si Apri ini merupakan warga Jalan Soroja, Desa Seikamas 1, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan. Jadi sempat dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di Kota Medan dan melakukan rawat jalan semenjak September 2023. Nah, jadi kan dia rutin tuh mengonsumsi obat dari dokter untuk memulihkan keadaannya. Ternyata dia disuruh minum obat nggak terima nih, terus kumat lagi penyakitnya, jadinya dia menganiaya korban. Padahal itu ibu kandungnya sendiri gitu ya. Sebelumnya kabarnya kata adiknya ya, dia 3 hari nggak pulang. Oh, sempat hilang juga Bang? Iya. Itu tapi karena apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kemudian kan nggak minum obat tuh. Kemudian diingatkan sama mamanya minum obat gitu. Belum sempat minum obat, mungkin disitulah gejolaknya sudah naik ya. Mentalnya itu ya, mental illness kalau anak Gen Z sekarang ngomong. Oke Tribuners, ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Pembunuhan guys. Nggak nampak pula Bang. Aku udah.
keluarga bahwa kejadian ini tadi subuh berkisar pukul 4:30. Korban ini adalah seorang ibu atas nama Ngatmini, berusia lebih kurang 55 tahun, dan pelaku penganiayaan adalah anak kandungnya sendiri atas nama April Kurniawan, berusia lebih kurang 31 tahun. Jadi keterangan yang selanjutnya bahwa dalam beberapa hari ini sejak malam minggu si pelaku memang ada dia suka ngoceh sendiri, karena dia memang sebelumnya ini ada rawat jalan terkait penyakit yang dia inilah ya berita ya iya, terkait kemarin ada ya inilah narkoba begitu. Jadi usaha orang tua melakukan rawat jalan di rumah sakit jiwa Medan. Jadi dalam beberapa hari sebelum kejadian ini, beliau tuh sebelumnya sih sebenarnya sehat. Kami ada program gotong royong di masjid, kami undang, beliau datang ada 2 minggu berturut-turut. Jadi minggu semalam lah beliau nggak datang. Artinya selama ini sehat. Namun ada dalam minggu ini dia dijemput sama kawannya, keluar jalan nggak pulang, ya gitu ya, nggak pulang ke rumah, dan malam minggu inilah baru kembali dia, sehingga sama tadi malam Senin. Disitulah karena mamanya kan khawatir, dia itu kan harus mengkonsumsi obat rutin. Alhamdulillah dengan obat itu ya beliau normal seperti mana biasanya, sehat gitu. Tapi karena beberapa hari ini nggak pulang ke rumah, mamanya jadi ragu gitu. Jadi dari tadi malam pun saya dengar dari kakak atau adiknya ya gitu juga, mamanya menganjurkan suruh minum obat, tapi dia nggak mau. Jadi kadang ngoceh sendiri, ketawa, gitulah dia, nangis, gitu. Jadi itu tadi malam Senin. Jadi tadi subuh lah berkisar 4:30 atas nama Dewi adik atau kakak, adiknya si pelaku ya, anak korban juga, beda kamar, mendengar suara yang seperti tendangan gitulah. Oh, itu berarti masuk ke sesi penganiayaan ya kali ya. Dari wawancara dengan reporter kita. Kalau gitu kita langsung aja mendengarkan lebih detailnya dari reporter kita, Bang Alif. Halo Bang. Ya, halo Kak Molly, halo Bang Tajli, selamat sore Medan. Bang Alif, ini kan tadi ada diceritakan sedikit mengenai kronologi kejadian ya, dari yang si pelaku menghilang 3 hari, terus kembali di malam Seninnya balik ke rumah, itu ternyata sudah terjadi penganiayaan. Itu lebih detailnya seperti apa Bang Alif? Mungkin boleh diceritakan. Ya, terima kasih Kak Molly. Sebenarnya memang si pelaku ini merupakan pasien rawat jalan dari rumah sakit jiwa yang ada di Kota Medan. Nah, pada malam minggu kemarin dia dibawa oleh temannya, izin ke orang tuanya untuk menginap di rumah salah satu rekannya gitu. Nah, hingga tadi malam pelaku pulang, diduga karena tidak mengkonsumsi obat sehingga penyakitnya kambuh gitu. Dan juga saat diminta oleh ibunya si pelaku ini untuk mengkonsumsi obat, dia enggan dan menolak, sehingga sempat terjadi cekcok dan juga penganiayaan tersebut. Nah, penganiayaan tersebut terjadi tadi pagi subuh sekitar jam 4:30, di mana adik korban bernama Dewi mendengar ada suara makian dari abangnya tersebut kepada ibunya, sehingga membuat dia terbangun dari tidurnya dan mengecek kondisi ibunya. Nah, saat dicek tersebut korban masih bernyawa, namun memiliki beberapa bekas luka lebam di bagian wajah dan hidung mengeluarkan darah, bahkan juga sempat termuntah gitu. Nah, akibat tersebut korban sempat dilarikan ke rumah sakit Seidadap
Namun karena minimnya fasilitas sehingga korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran. Nah, sesampainya di Kisaran sekitar pukul 7 pagi tadi, keluarga mendapatkan informasi bahwasanya korban sudah meninggal dunia. Begitu, Kak. Oke, untuk pelaku sendiri ketika korban dibawa ke rumah sakit, apa ikut mengikuti mendampingi korban atau hanya berdiam di rumah saja? Dan seperti apa saat ini pelaku kondisinya? Apakah sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, Bang Alif? Ya, pelaku saat kejadian tersebut memang seperti tidak bersalah ya. Dia sempat masih di rumah gitu, tidak kabur. Namun mungkin setelah dia sadar perbuatannya itu salah, dia mencoba untuk melarikan diri dengan berjalan kaki keluar rumah. Nah, saat petugas kepolisian masuk untuk melakukan penyelidikan, menemuilah si pelaku tersebut berada tepat di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Sedadap gitu, Kak. Sehingga dilakukan pengamanan. Nah, untuk saat ini memang tadi kami sudah konfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Asahan. Dia mengaku memang membenarkan telah mengamankan si pelaku. Namun sampai saat ini dia belum bisa memberikan keterangan karena saat ini masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut, Kak, gitu. Okay. Kalau untuk aktivitas sehari-hari pelaku ini seperti apa, Alif? Ya, untuk aktivitas sehari-hari, Bang, tadi keterangan dari warga juga memang dia sempat mengikuti gotong royong 2 minggu belakang ini, Kak, Bang. Dia bekerja seperti normal, membangun masjid, membantulah untuk mengangkat keramik, semen. Namun sebelum-sebelumnya pada tepatnya bulan 8 lalu pelaku ini rehab atau juga rumah sakit jiwa, masuk rumah sakit jiwa gitu, Bang, karena pelaku ini sempat dibawa kendali narkotika gitu, sehingga dilakukan rehab dan juga karena ada gangguan jiwa kembali dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk kondisinya lebih normal. Nah, setelah normal tersebut dia pulang dan itulah dia mengikuti gotong royong untuk membangun masjid di desa tersebut, Bang. Itu untuk bila dia tidak kumat penyakitnya, Bang, dia seperti hidup normal kayak kita, Bang, gitu. Oke, berarti ini ada informasi nggak sih, Bang, sudah berapa lama nih untuk pelaku sendiri mengidap gangguan jiwa atau yang dengan obat terlarang itu ya? Sudah ketergantungannya berapa lama? Terus ketahuannya sudah dari kapan gitu-gitu? Ya, untuk ketergantungan narkotika tersebut, Kak, memang tadi kami tanya, pihak keluarga juga tidak mengetahui, Kak, karena pelaku ini kan sembunyi-sembunyi mengonsumsi narkotika. Namun setelah mendapati ada yang tidak benar atau tidak benar dari si pelaku ini, sekitar bulan 7 atau bulan 8 kemarin, Kak, sehingga dilakukan rehabilitasi dan juga dilakukan pengobatan lah di rumah sakit jiwa di Kota Medan tersebut, Kak, gitu. Oke, berarti saat ini pelaku sudah ditahan ya, Bang? Ya, pelaku sudah ditahan dan saat ini masih di Satreskrim Polres Asahan, Kak. Untuk korban sendiri apakah akan dilakukan otopsi, Bang, terkait penganiayaannya? Ya, korban saat ini sudah dibawa ke Medan untuk dilakukan otopsi. Tadi sekitar pukul 1:30 ambulans berangkat menuju Kota Medan dan sampai saat ini belum dapat kabar apakah sudah dilakukan otopsi atau belum gitu, Kak. Oke. Baik, Bang Alif, kita tunggu untuk perkembangan dari peristiwa ini ya, Bang. Terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali, Bang Alif. Selamat sore, Alif. Terima kasih, Kak Budi. Terima kasih, Pak Tadi. Selamat sore, Medan. Baik, memang yang ada otopsi itu di Medan ya, Bang? Iya. Rumah sakit jiwa berarti juga adanya di Medan ya, makanya dia rehabnya di Medan ya. Iya, tapi kemungkinan besar untuk penyakit gangguan jiwanya ini apakah ada karena dia sudah tergantung lama dengan obat terlarang itu tadi, Bang? Iya, sebagian orang kan mendapat efek buruk dari narkoba itu gangguan jiwa. Kalau memang sudah sering mengkonsumsi. Udah parah ya, itunya apa sih dosisnya ya. Jadi ketika dia tidak mengkonsumsinya lagi, jatuhnya dia kayak orang yang terkena gangguan jiwa karena sarafnya yang dikontrol ya. Tuh ya, Tribuners Medi, memang gak ada bagusnya sama sekali untuk obat-obat terlarang seperti narkotika itu. Hindari dari sekarang untuk masa depan yang lebih cerah seperti kami berdua sih. Efeknya bukan sama diri sendiri, tapi lihatlah imbasnya ke orang lain juga. Lebih bagus kau kalau daripada nyusahin langsung mati gitu. mengubur diri aja udah. Daripada nyusahin ya kan, udah nggak ada udahlah kau dari kecil dibesarin dengan biaya hidup yang nggak murah, giliran kau udah tua kau tetap nyusahin, bagus mati ya. Ya Allah, jatkan mulutku ya, maafin ya.
Oke, Tribunas, kita langsung aja lanjut ya ke berita kedua. Jadi ini ada seorang mama mengenakan kerudung berwarna ungu dan baju terusan terekam kamera CCTV mencuri handphone di sebuah ekspedisi pengiriman barang di Lion Parcel yang ada di Jalan AH Nasution di bawah flyover Jamin Ginting, Medan. Jadi berarti kemungkinan besar nih ibu-ibunya suka baju ungu gitu, warna ungu gitu kali ya. Dalam rekaman ada 3 orang di dalam lokasi, yaitu 2 pegawai jasa ekspedisi, terus di balik itu pegawainya di balik meja ya, terus sama seorang pelanggan. Jadi awalnya nih pelaku datang terus menawarkan celengan bertema Natal berbagai warna gitu kepada pegawai dan juga pelanggannya. Tapi melihat handphone pelanggan yang tergeletak bebas, mungkin teledor ya, bisa juga pelanggannya, tangan si emak-emak ini langsung berusaha untuk mengambil handphonenya dengan cara ditutup tangannya dan dengan plastik resek berwarna hitam. Jadi pura-pura diambil kayak handphone gitu ya, langsung dimasukin gitulah, cepet-cepet. Tapi pengaliannya lumayan cerdik tadi. Di depan konter itu habis itu dipindahkannya lagi satu kemari, jadi nutupin 2 sisi, kemudian diambil handphonenya. Nah, Oke, kasus yang ditutup sama paper bag itu ya, biar yang jadi pertanyaan, ini kan penjaga konter itu, ini pelanggan. Ini ada 2 handphone di sini. Di sini kosong, nggak ada orangnya. Ibu itu di sini. Nah, handphone di sini, apakah handphone pelanggan itu? Bisa jadi. 2 berarti handphonenya. Dua-dua deh. Ada handphone di sini, yang diambil di sini. Mungkin dia ngambil handphone sendiri. Kita lihat dulu video. Oke. Bang, bisa diceritakan Bang, kapan kejadiannya itu Bang? Kejadiannya hari Jumat Bang. Sekitar Jam 4 lah. Jam 4. Kayak mana ceritanya bisa diambil handphonenya itu Bang? Handphone siapa yang diambil? Handphone customer Bang. Customer itu ngapain Bang? Customernya lagi ngapain di sini? Lagi apa Bang? Paket. Mau ngirim paket. Kemudian datang si pelaku ini, gimana ceritanya dia bisa datang? Dia datangnya modus yang jual gitu Bang. Menawarkan apa Bang? Boneka Bang. Boneka. Celengan boneka. Pertama Bang, sebelum dia masuk saya udah nolak tuh. Karena enggak bu, saya bilang kan Bang. Masih di sini dia. Enggak ya Bu. Ayolah bantulah. 10.000 aja. Katanya Bang. Terus maaf ya Bu, enggak Bu. Dia bilang Bang. Ayolah, kan saya lagi sibuk ngetik Bang untuk paket yang dikirim customer. Saya fokus ke sini. Terus kebetulan pas saya tolak itu, dia masih diam di situ Bang. Dia nggak langsung pergi gitu. Setelah gitu kakak ini kayaknya kasihan nengok dia karena dia nggak pergi, walaupun saya udah nolak gitu Bang. Jadi ditawarkannya lagi ke kakak ini, diangkatnya dari sini apanya celengannya, diangkatnya kakak ini gitu. Jadi kakak ini balik gitu. Pas waktu kakak ini kebetulan punya 2 handphone sebenarnya. Oh, jadi handphone yang satu lagi yang diambil ya? Iya. Kenal nggak sama yang ngambil handphone itu? Sering kemari nggak? Oh, sering kemari? Sama kita, pelanggan kita juga. Yang korbannya hilang ya? Iya. Kalau yang penjualnya ini Yang maling? itu baru kenal yang
baru tahu itu ya. Nah jadi katanya karena kan diviralin nih bang video malingnya ini, terus di medsos itu banyak yang komen sering nampak ibu ini dan diminta untuk berhati-hati sama modus-modusnya. Aduh, berarti memang udah terkenal nih ibunya ya, sering nyuri kali ya dengan Padahal modus jualan dibeli celengan. jualannya. Ditutupin ya tapi dipakai itu parselnya itu supaya dia bisa menjalankan aksinya. Luar biasa. Tapi itu lagi balik karena keteledoran kita. Ya kan bang? Iya, ada 2 handphone pun. Jauh kali ditaruhnya satu lagi. Handphone dia 2 yang mungkin nih yang nggak hilang itu yang nggak terlalu sering dia pakai kan. Nampak ya yang sering dia pakai yang iPhone ya kan. Pegangnya aja mungkin. iPhone itu. Iya kan? iPhone ya sepertinya. tahu. Terlihatnya seperti itu. Jadi yang di sebelahnya itu mungkin Android gitu. Jadi dia untuk sekedar untuk aplikasi atau apa. Loh itu saya pribadi berarti. Jadi itu satu lagi itu nggak terlalu nggak terlalu digubris. Tapi itu lagi kalau hilangan tetap aja kita yang rugi. Iya, 3 Apapun, jutaan juga. apapun ceritanya itu jangan teledor, Tribuners, hati-hati selalu. Tuh kata mama, hati-hati gitu. Motor hati-hati gitu. Walaupun bukan awak yang dibilang hati-hati kan, motor hati-hati. Tapi itu memang betul kita harus hati-hati ya. Oke kita langsung aja ke reporter ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy. Halo, selamat sore Molly dan Bang Tali. Sore Bang, siapa itu di belakang? Ditengok Bang, takut aku. Oke Bang Freddy, ini kan ada terjadi pencurian oleh aksi ibu-ibu mengenakan kerudung berwarna ungu ya. Itu katanya ibu-ibunya itu memang sering melakukan modus serupa nih di tempat-tempat lain. Ada informasi terbaru nggak Bang terkait ibu-ibu ini Bang? Jadi memang setelah beredar video rekaman CCTV dan diedarkan ke media sosial itu ternyata banyak yang komen bahwa ibu ini memang sering keliling dan masuk-masuk gitu ke toko segala macam, tapi memang belum ada laporan lain misalkan bahwa ibu ini melakukan pencurian di tempat lain. Tapi memang banyak yang komen pernah sering jumpa lah gitu, tapi mungkin karena momennya tidak ada barang berharga sehingga mungkin tidak terjadi pencurian itu. Tapi yang pasti pencurian ini terjadi di salah satu loket ekspedisi yang ada di Simpang Pos di bawah flyover Jalan Ginting itu. Sebuah handphone Android itu sepertinya baru milik pelanggan itu dicuri pada hari Jumat kemarin. Itu berarti memang punya KKM helm itu ya, yang pakai helm ya? Iya, jadi yang pakai helm ini kakak ini memiliki 2 handphone, satu jenis Android, satu jenis Apple ya. Nah, yang dipegangnya itu merek Apple dan yang kanan itu Android. Jadi ngeri ya, vision saya dari jauh. Agak jauh. Oke, gitu. Bang, ini untuk aksi pencurian ini apakah pelanggan yang ataupun korban sudah melakukan pelaporan ke LP ya? Apa sih? Laporan ke kepada polisi. Apa sih? Laporan pengaduan kepada polisi. Tenang. Kebingungan sendiri. Itu Bang, udah ada buat laporan pengaduan belum, Bang? Jadi memang korban maupun pemilik layan parcel itu tidak membuat laporan ke polisi. Orang jadi kaya sepertinya. Mereka hanya menyebarkan saja begitu dengan maksud supaya masyarakat itu berhati-hati agar tidak menjadi korban selanjutnya begitu. Jadi mereka tidak membuat laporan dan korban ini ditaksir mengalami kerugian sekitar lebih dari 3 jutaan lah gitu. Tapi memang tidak membuat laporan gitu. Tapi dari pengakuan pihak klien parcel sendiri baru kali ini mereka mendapati kejadian yang seperti ini ya Bang? Iya, jadi pelaku itu, ibu itu baru sekali datang ke situ. Jadi sebelumnya mereka sudah sempat menolak ketika ibu itu mau masuk, ditolak gitu kan. Maksudnya tidak gitu kan, tidak mau membeli gitu kan. Kemudian ibu ini tadi maksa menawari 2 pekerja ini. Kemudian karena 2 pekerja ini nggak mau, jadi menawari ke korban pemilik handphone. Jadi pemilik handphonenya awalnya nggak mau, tapi karena terus ditanyain sampai akhirnya si pemilik handphone ini jadinya mau membeli. Nah ketika dia mau membeli inilah dicuri, handphonenya malah dicuri. Nggak, berarti rugi. Jadi harga celengannya 3 juta lebih Bang. 3 juta 10.000. 10.000, kehilangan handphone harga 3 juta.
Harga celengannya 3.10.000. Malah tahu dia bisa nabung jadi 5 juta ya kan. Tetap aja rugi Tapi duitnya. memang Android sama dia dianaktirikan sih. Iya kan, itu karena dia natirikan dia, teledor ya. Itu dia sadarnya ketika lagi di counter itu bang, handphonenya hilang, makanya langsung dicek CCTV kah atau seperti apa? Atau dia balik dulu baru kembali lagi ke counter? Iya, sadarnya di situ juga. Jadi ketika udah selesai itu kan ternyata handphonenya udah nggak ada. Setelah dicek CCTV ternyata diambil diam-diam oleh ibu itu. Jadi setelah diambil tuh kan menggunakan tangan sebelah kanannya, lalu dimasukkan ke dalam kresek isi barang dagangannya itu. Jadi memang sekilas memang kalau kita tidak jeli memang seperti tidak nampak ya ada Jago pencurian. ibunya Atau ya. atau bahkan mungkin mengira itu emang handphone dia. Iya bisa jadi sih kelupaannya dibuatnya seolah tenang gitu dia nggak gerasa gerusu gitu pemain. Tapi bang berarti atas kejadian ini dari korban pun tidak ada untuk membuat laporan dan hanya mengikhlaskan ya atas peristiwa pencurian ini ya. Berarti pihak polisian pun tidak akan mengejar pelaku nih. Iya, kalau ikhlas mungkin enggak, tapi mungkin males mau melapor ke polisi. Wah kakak hebat kak, tenang nih langsung pelakunya soalnya kan, jadi tenang ya aku nggak dicari polisi gitu. Membuat laporan itu kan nggak sebentar. Iya ribet juga ya perkara 3 juta belum gitu. tentu dapat juga pelakunya. Jadi ini mungkin kita share ke para Tribuners untuk warning aja, lebih berhati-hati ya dimanapun ya. Jangan sampai dapat jumpa orang yang kayak ibu ini yang kelihatan baik, ngejualin. Kita kan menghargai dia nggak minta-minta, dia jualan. Ternyata dibelinya juga handphone now. Secara gratis. Oke, baiklah Bang Freddy, terima kasih banyak atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Freddy. Oke, terima kasih Bang Fadli. Iya. Itu mungkin sistem penjualan cara barter gaya baru. Iya, berarti mahal kali celengannya kak. Jangan dibuang ya kak celengannya. Ya semoga celengan itu membawa berkah ya. Amin. Mana tuh tiba-tiba di dalam celengannya ada 5 juta gitu. Rupanya uang kaget ikut program itu dia ditukar dengan handphone. Keren kali kontennya itu. Iya kan, langsung kan. Pertama dia udah buat konten pencurian. Rupanya waktu dibongkar celengannya, iya ada uang 5 juta dalamnya. Dibuat konten lagi makin viral deh. Iya, punya channel YouTube loh ya. Rupanya ibu itu sengaja pak, dia yang pasang CCTV di counter itu. Oke lah, Tribuners kita lanjut aja ya. Pokoknya Tribuners selalu berhati-hati dimanapun kapanpun ya. Ini kita sharing untuk memberikan pelajaran lah. Ya, walaupun handphone 2 tetap sayangi handphone yang satunya lagi, walaupun Android ya. Iya. Saya sayang kok di tas dia, nggak asal-asal saya taruhnya ya. Oke kita lanjut berita ketiga kita. Jadi ini ada ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan berasal dari Aliansi Mahasiswa Bersatu Universitas Katolik atau Unika Santo Thomas Medan melakukan aksi damai di depan kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 1 Jalan Sampurna Kecamatan Medan Selayang yang dilakukan pada hari Senin 11 Desember hari ini ya. Jadi aksi damai tersebut dilakukan untuk menyuarakan keberatan terhadap tindakan drop out yang dilakukan Unika terhadap 6 mahasiswa dan skorsing terhadap 13 mahasiswa. Karena apa itu bang? Sepihak, nggak tahu nanti mahasiswanya ada kasus apa masih belum tahu ya. Tapi itu dari pihak Unikanya kayak melakukan hal tersebut secara sepihak. Tapi kalau nggak salah dari WR3 tadi bilang ada pelanggaran gitu atau apa gitu. WR3-nya yang ngomong ya. Jadi terlihat nih sejumlah mahasiswa menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut dengan menggunakan topeng dan rantai sebagai ungkapan bahwa mahasiswa mendapat pembatasan dalam mengungkapkan pendapat di kampus. Ya, tapi memang mahasiswa itu kan harus yang nggak tahu lah, aku nggak ngerti, aku soalnya kupu-kupu kuliah pulang nggak yang ngikutin kayak gitu bang. Menurut dari pandangan abang seperti apa tuh? Aku pun kupu-kupu. kuliah pulang nggak yang terlalu menyuarakan pendapat gitu kan? Kalau aku nggak model apa ya aktivis, enggak, aku lebih ke arah kesenian. Memang nggak kupu-kupu tapi capung. Apa capung? Capek pulang. Oh, makasih ya tambahan kata-kata saya. Baru dapat di sini. Baru ya? Wah, keren sekali otaknya. Tapi dari semalam Bapak capung ya. Dari semalam Bapak sebut capung. Oh iya, itu di alam. Tapi ini apa sih mau aku bilang tadi sampai lupa aku. Ya udahlah Tribuners, saya kita saksikan dulu video berikut ini.
hanya karena persoalan kami memperjuangkan pemerintahan mahasiswa dan membuat kegiatan di luar kampus. Itu ada berapa orang di DO, berapa orang di diskursi? Kalau di DO ada sebanyak 6 orang Bang, kalau diskursi ada sebanyak 13 orang. Itu sanksinya itu diberikan kapan? Sanksinya itu diberikan, kami mengetahui tanggal 1 Desember 2023. Sementara di SKDO dikeluarkan berbeda-beda Bang. Kalau aku sendiri itu di surat administrasinya itu di tanggal 23 Oktober. Jadi ini bermula dari persoalan apa tadi, pemerintah mahasiswa dan membuat kegiatan malam keakraban di luar kampus. Kasih nanti baru kami mengajak mahasiswanya supaya mediasi, supaya jalan keluarnya ada gimana. Kami kan tidak bisa mengambil keputusan, itu antara mahasiswa dengan perguruan tingginya. Kami sebagai penjembatani ya, ada tambahan, kepala kan berada di luar, jadi pelaksana harian hari ini langsung menanggapi aliansi mahasiswa Unika terkait dengan kita pada prinsipnya berpihak pada kebenaran kepada mahasiswa. Jadi ini polanya nanti setelah kita lakukan klarifikasi, nanti kita akan ada tim ahli hukum kita juga untuk melakukan data-datanya, kesuaiannya, kebenarannya, baru nanti kita lakukan pemanggilan dari pihak rektorat maupun fakultas, karena ini terkait dengan fakultas pertanian. Nanti kita lakukan pemanggilan sampai di mana kebenarannya, lalu nanti pihak korban 19 baik yang dipecat maupun yang diskorsing kita lakukan pemanggilan, dan pada tahap nanti kita lakukan pertemuan kalau memang ada upaya mediasi untuk jalan kebaikan masalah, maka tidak. Orang yang di DO dan beberapa belas yang di Skorsing. Baik, terkait dengan kondisi mahasiswa kami Unika Santo Thomas yang ada yang dikeluarkan dan yang diskorsing. Jadi 6 yang di DO-kan, 13 yang diskorsing. Itu berlatar belakang sudah melakukan yang diskorsing itu yang di pelanggaran yang di DO-kan adalah melakukan pelanggaran berat, di mana sudah melanggar peraturan kemahasiswaan, yang membawa poster, membawa orasi-orasi. Setelah kita berbagai macam mediasi dan berbicara dengan menerima aspirasi, ketika mereka tidak sesuai dengan yang diniatkan mereka, maka mereka keluar, tidak pernah bisa terwujud. Baru yang kedua, terkait dengan peraturan statuta Unika, itu juga sudah ada pelanggaran. Lalu peraturan akademik yang sudah dikeluarkan oleh rektor, lalu melanggar dari turunan dari peraturan statuta itu ada. Jadi pasti ada sebab ada akibat ya. Tapi lebih detailnya kita langsung aja ke reporter ada Kaus. Nah, halo Kak. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore Kak Usna. Kak, ini terkait di DO-nya 6 orang mahasiswa Unika dan juga ada 13 yang diskorsing ya. Itu kalau dari pihak Unika sendiri tadi sudah ada sebenarnya dijabarkan. Tapi bisa lebih detail lagi Kak, sebenarnya apa sih penyebab mereka sampai di DO dan juga diskorsing nih Kak? Iya, jadi sebenarnya keterangannya sama ya dari pihak universitas maupun mahasiswa. Apa penyebab mereka di DO? Pertama, mereka melakukan aksi demonstrasi di kampus dan membawa poster-poster ketidaksetujuan terhadap ketentuan-ketentuan kampus. Nah, hal itu dianggap sebagai menyuarakan pendapat dari pihak mahasiswa, tetapi dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak kampus karena mereka melakukannya beberapa kali. Jadi keterangannya bahwasanya mereka ingin menghidupkan kembali pemerintahan mahasiswa yang sudah vakum sejak tahun 2017. Namun pemerintahan mahasiswa tersebut, mahasiswa inginnya peraturan-peraturan di dalamnya disusun sendiri oleh pihak mahasiswa, tetapi pihak kampus menyusun itu cara berbeda gitu. Jadi mahasiswa menuntut mereka ikut serta dalam penyusunan draft peraturan tersebut, tapi tidak diindahkan seperti itu. Nah, akhirnya mahasiswa melakukan beberapa aksi sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran oleh pihak kampus. Kemudian lagi pelanggaran lain yang dianggap kampus sudah termasuk pelanggaran berat adalah ketika para mahasiswa ini melakukan aktivitas di luar kampus kepada para mahasiswa baru atau disebut makrab ya. Untuk mahasiswa baru. Nah, itu dianggap sebagai pelanggaran berat oleh pihak kampus sehingga harus mengeluarkan surat keputusan DO terhadap 6 mahasiswa dan skorsing terhadap 13 mahasiswa. Seperti itu.
Tapi itu kalau misalnya markup yang kakak bilang tadi ya, kegiatan yang di luar kegiatan kampus itu, apa memang tidak diperbolehkan kah? Apa penyebabnya sampai itu membuat kesalahan fatal nih? Kalau misalnya memang mahasiswanya ikutnya itu 3 atas nama kampus ya, tapi nama pribadi, itu harusnya tidak masalah dong? Harus ada izin kampus. Walaupun dia orang tuh buat acara sendiri di luar gitu. Kan atas nama kampus juga itu malam keakrabannya, jurusan ekonomi misalnya. Kan itu yang membuat jadi fatal ya. Jadi dari pihak Unika sendiri langsung membuat keputusan untuk DO dan juga skorsing berarti ya Kak. Apakah itu sudah final atau bakal ada perubahan lagi terkait dengan semakin ada itu lagi ya, demonstrasi lagi yang dilakukan oleh para mahasiswa nih Kak Usna? Iya, berdasarkan keterangan dari WR3 tadi, mereka tidak akan mencabut keputusan yang sudah dikeluarkan. Bahkan nanti di hari Kamis, pihak kampus akan melakukan mediasi bersama dengan LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara dan akan memaparkan apa-apa saja yang menjadi landasan pihak kampus untuk melakukan pemecatan terhadap mahasiswa-mahasiswa tersebut. Jadi tadi pihak kampus menegaskan tidak akan menarik surat yang sudah mereka keluarkan seperti itu. Bahkan pihak kampus juga mengatakan untuk yang 13 orang yang merupakan pendapat skorsing itu merupakan peringatan pertama dari pihak kampus. Jika dianggap pihak kampus melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan yang disebutkan kampus sebelumnya, itu akan langsung di DO oleh pihak kampus juga seperti itu. Usna, untuk skorsingnya berbentuk apa ini? Gimana Pak? Skorsingnya berbentuk apa? Skorsingnya terhadap 13 mahasiswa itu tidak boleh mengikuti perkuliahan selama 2 semester. Tadi yang dimulai pada semester ganjil dan genap di tahun ini. Oke. Kalau itu tadi dari pihak kampus menyatakan bahwasannya sudah ada dilakukan mediasi beberapa kali sebelum ini. Kalau pengakuan dari mahasiswanya seperti apa? Iya, dari mahasiswanya memang sudah mengaku juga bahwa orang tua mereka sudah dipanggil dan sebagainya. Tapi ini ada mungkin miskomunikasi ya, ada beberapa orang tua mahasiswa yang kondisi rumahnya jauh itu tidak bisa berhadir pada saat pemanggilan-pemanggilan tersebut seperti itu. Sehingga mereka mahasiswa merasa dirugikan dalam hal ini. Mereka menganggap tidak cukup hanya teguran lisan seperti itu. Mereka maunya ada teguran administrasi yang dilayangkan sebelum surat DO keluar seperti itu. Oke, jadi sampai saat ini para mahasiswa tersebut masih melakukan aksinya ya Kak? Iya, direncanakan juga nanti malam mereka akan melakukan aksi 1000 lilin untuk aksi damai terhadap teman-temannya yang mendapat sanksi tersebut. Oke, dari harapan aksi demonstrasi tersebut, apa sih harapan yang ingin disampaikan sebenarnya oleh para mahasiswa ini kepada pihak kampus? Iya, tuntutan mereka seperti yang disebutkan mereka ya, bahwasanya mereka ingin surat keputusan yang dilayangkan rektor dicabut seperti drop out dan skorsing kepada teman-teman mereka seperti itu. Itu saja sih tuntutan yang paling mendasar yang ingin mereka sampaikan kepada pihak rektorat. Artinya dikaji ulang SK-nya seperti itu. Dan apakah permintaan mereka sebanding dengan misalnya mereka kan menuntut awalnya itu pemerintahan mahasiswa diadakan kembali. Apakah mereka mengcompare dengan itu, kalau ini dicabut kami tidak akan menuntut untuk dihidupkannya pemerintahan mahasiswa gitu. Iya, itu tadi mereka tidak sampaikan ya untuk apakah ketika nanti surat ini disetujui untuk dicabut mereka akan berhenti menyuarakan pemerintahan mahasiswa tersebut. Mungkin nanti kita akan bisa tanya lagi kepada para mahasiswa untuk follow up lanjutannya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Usna atas informasinya Kak. Kita tunggu juga untuk bagaimana aksi yang akan dilakukan nanti malam oleh para mahasiswa yang ada di kampus Unika ini. Terima kasih Kak Usna, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Usna. Ya, selamat sore Bang. Sore Kak. Nah itu ya Tribuners, jadi ada aksi dari kampus Unika nih. Tapi menurut Abang, emang apa sih pemerintahan mahasiswa itu kayak apa sih? Mereka mau apa? Mau kok jatuhnya aku sorry banget nih, kayak egois gitu.
karena aku memang dari dulu waktu kuliah tidak tertarik dengan organisasi seperti itu. Apa jadi nggak BEM ya, nggak masuk ya? Enggak. Jadi itu sebenarnya mengasah kemampuan kita. Biasanya orang-orang yang bakal terjun ke dunia politik ke situ dulu pembelajarannya kan. Masuk organisasi yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya bagus, ada positif ada minusnya ya berarti untuk dilakukan itu. Cuma jangan sampai melanggar aturan dari kampus. Iya, kenapa harus nekat itu ya? Yang justru bahkan fatalnya itu kena ke diri kita sendiri tuh, dan itu kan kasihan orang tua kan pasti yang bantu membiayain kuliah. Kalau dia, apalagi kalau misalnya dia kuliah sendiri tuh bayar sendiri, apa nggak sakit kali tiba-tiba di DO bang? Ya Allah. Dan juga di sini juga kita mempertanyakan kebijakan kampus. Kenapa sebatas pemerintahan mahasiswa kok dilarang gitu? Kecuali bikin makrab tadi itu nggak apa-apa lah dilarang. Tapi kalau untuk menghidupkan kembali pemerintahan mahasiswa, kenapa nggak di kampus-kampus lain kan semua aktif? Ya bisa jadi mungkin kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak kampus nih untuk menjelaskan apa-apa aja sih faktor yang membuat mereka dilarang untuk melakukan hal itu ya kan. Jadi kan kalau misalnya mungkin pihak kampus memberikan informasi tersebut, kenapa tidak disetujuinya? Dari pihak mahasiswa tidak mungkin melakukan hal-hal yang di luar dari yang dilarang kampus, ya anjuran kampusnya gitu. Dan hal yang makrab itu tidak akan terjadi gitu ya kan bang. Harusnya diminimal. Ya mungkin dari pihak kampus bisa melakukan konferensi pers kali ya bahasanya. Mediasi juga bisa, atau langsung diumumin depan banyak mahasiswa gitu. Atau sosialisasi terkait kenapa jangan internal dari administrasi atau pengurus kampus saja yang tahu. Kalau gitu. permintaan dari mahasiswa tadi kan mereka mau menghidupkan kembali pemerintahan mahasiswa, kemudian menyusun aturan sesuai dengan yang mereka mau. Coba win-win solutionnya, kita hidupkan pemerintahan mahasiswa tapi aturannya dari kampus. Atau enggak coba aturannya dari kalian kirim dulu, kalau saya nggak setujuin ya nggak jadi gitu. Harus ada supaya nggak musyawarah mufakat. Kalau misalnya kalian takut aturannya tidak sesuai anjuran, ya aturannya itu harus disetujui oleh pihak kampus. Kan ada ketentuan yang bisa dibuat sehingga tidak ada yang saling merasa paling hebat lah gitu ya. Jadinya kebablasan takutnya. Karena kampus itu kan tempat kita menambah wawasan dan juga mencari ilmu. Dan bisa aja sih di dalam pikiran kita itu kita tanamkan itu kedua. Tujuan utama kita kan tamat dengan ini kan, lulusan terbaik atau meraih ilmu yang sesuai dengan nilai akademik jurusannya masing-masing. Supaya kita bisa untuk menghadapi masa depan seperti kita sekarang ini ya, yang begitu kerasnya ya bang. Tapi BTW ini yang mau aku infoin rupanya tadi, boro-boro aku mau ngikutin demonstrasi kayak gitu bang, ikut organisasi apapun itu. Aku cuma menyuarakan, karena kan aku kuliah malam, menyuarakan itu udah jam 10, karena aku perjalanan ke rumah dari kampus 30 menit, aku minta izin pulang. Ya udah pulang kamu sana, kata dosennya. Loh kalau saya tinggalin pelajaran saya sekarang, ketinggalan dong pak. Karena saya ngomong kayak gitu, bahasa Indonesia saya nilainya D. Bahasa Inggris saya A B C D E. Bahasa Inggris saya tuh nggak ada yang remedial bang. Bahasa Indonesia saya remedial. Padahal kalau aku jumpa mahasiswa yang seperti itu, aku tambahin nilainya. Berarti dia memperhitungkan kan? Kalau dia 30 menit ninggalin pelajaran kan, apalagi tiba-tiba dosen itu ngasih tugas tuh di akhir. Nanti aku nggak tahu apa-apa. Masa aku nyontek? Masa karena kayak gitu gue dapat D? Gimana sih lo? Karena itu aku kayak oke, kuliah pulang jadi gitu. Ya pihak dosennya boleh mungkin ya lebih berwawasan gitu ya. Oke, kita langsung aja tutup episode Selamat Sore Medan hari ini ya buat Tribuners yang mau mencari informasi terupdate-nya tentang peristiwa yang ada di Kota Medan atau di Sumatera Utara, bisa langsung aja cek di portal kita yang ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita yang dari tadi udah lewat di bawah kita ini ya Tribuners. Terus buat kalian jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan nih setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Tazli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.